warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pernah mendengar sebuah daerah yang bernama Hurran? Daerah ini berada di negeri Syam. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan seorang hambanya yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ialah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam, Allah karuniai harta yang sangat berlimpah. Lahan pertaniannya begitu luas. Bahkan hewan ternaknya pun sangat banyak. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seorang istri yang sangat solihah dan anak-anak yang banyak serta sehat. Dan Nabi Ayub alaihissalam adalah lelaki solih yang kuat. Namun, bagi Nabi Ayub alaihissalam, nikmat iman adalah yang paling utama. Sehingga Nabi Ayub tidak pernah sombong dengan semua harta yang ia miliki. Justru Nabi Ayub alaihissalam menggunakannya untuk kebaikan. Tapi adik-adik, ternyata ada yang tidak suka dengan Nabi Ayub alaihissalam. Siapa? Ya, iblis tidak suka dengan Nabi Ayub alaihissalam. Aku tidak terima jika Nabi Ayub ada dalam ketaatan. Aku akan menggoyahkan imannya sehingga ia menjadi hamba yang tidak taat kepada Tuhannya. Begitulah, iblis memiliki rencana untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Suatu hari adik-adik, para penduduk Hurran berteriak, "Kebakaran! Kebakaran, tolong! Ada kebakaran, tolong!" Sambil berteriak, mereka bersama-sama memadamkan api yang menghanguskan seluruh lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam. Dan di waktu yang bersamaan, datang seorang lelaki sambil berlari terengah-engah menuju Nabi Ayub alaihissalam. "Wahai Nabi Ayub, Nabi Ayub, hewan ternakmu semuanya mati." Semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan dan sangat singkat. Lahan pertanian Nabi Ayub dan seluruh hewan ternaknya lenyap seketika. Namun bagaimana reaksi Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam menyikapinya dengan kesabaran. Ia meyakini bahwa semuanya adalah titipan dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Aku gagal menggoyahkan imannya. Tapi aku masih punya rencana kedua. Kali ini aku pasti berhasil. Iblis terus berusaha untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Keesokan harinya, bangunan megah milik Nabi Ayub alaihissalam yang dihuni oleh anak-anak Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba roboh, hancur tak bersisa hingga rata dengan tanah. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam? Atas izin Allah, mereka semua meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dan sang istri menyikapinya dengan penuh kesabaran. Mereka pun meyakini bahwa anak-anak juga adalah titipan dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Dan sebagai hambanya hanya bisa berserah diri dan yakin bahwa ada hikmah di balik semua ini. Melihat reaksi Nabi Ayub alaihissalam, iblis kembali kesal. Aku gagal lagi. Bagaimana ini? Rencana ketiga pasti berhasil. Ini adalah rencana yang paling hebat. Iblis tidak berputus asa untuk terus menjadikan Nabi Ayub ingkar terhadap Tuhannya. Keesokan harinya, ada apa dengan tanganku? Mengapa banyak bintik-bintik luka seperti ini? Adik-adik, Nabi Ayub diuji dengan sakit.
bintik-bintik yang penuh dengan luka awalnya hanya ada di tangan Nabi Ayub, dalam waktu singkat menjalar ke seluruh tubuh Nabi Ayub. Luka itu tidak hanya menimbulkan gatal, tapi juga perih yang teramat sangat. Nabi Ayub alaihissalam sudah berikhtiar untuk kesembuhan, tapi juga tidak menunjukkan kesembuhan yang berarti. Justru semakin hari, sakitnya semakin parah dan semakin membuat Nabi Ayub menderita. Hingga luka-luka itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Wahai Nabi Ayub, tolong segera pergi dari tempat ini. Kami tidak ingin penyakitmu menulari kami. Begitulah para tetangga dan penduduk sekitar rumah Nabi Ayub alaihissalam tidak menerima kehadiran Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya berpindah tempat tinggal yang jauh, sangat jauh dari keramaian. Dan disitulah penderitaan Nabi Ayub terus berlangsung adik-adik. Nabi Ayub semakin kesakitan. Hingga suatu hari, sang istri berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi. Jika engkau memohon kesembuhan kepada Allah, bukankah Allah akan mengabulkannya?" Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita berada dalam kesenangan?" 70 tahun suamiku. Kemudian Nabi Ayub berkata kembali, "Aku sungguh malu meminta kesembuhan kepada Robku. Sakit ini baru sebentar aku alami. Sedangkan kesenangan yang kita rasakan sudah berpuluh tahun." Masya Allah. 18 tahun lamanya Nabi Ayub menderita karena kesakitan. Tapi beliau malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga semakin hari sakitnya membuat ia menjadi sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah yang Maha Penyayang, Engkaulah yang paling penyayang. Saat ini aku sedang diderita oleh sakit. Engkaulah yang Maha Penyayang, wahai Robku." Nabi Ayub berkata demikian. Allah mendengar ucapan Nabi Ayub, kemudian berfirman, "Hentakkanlah kakimu, maka akan muncul air yang bisa digunakan untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam kemudian melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba adik-adik muncullah air yang sangat jernih, dan air itu cukup untuk digunakan mandi dan juga minum. Berhari-hari Nabi Ayub menggunakan air itu untuk mandi dan minum, dan semakin hari kondisi kesehatan Nabi Ayub semakin membaik. Bahkan kini Nabi Ayub memiliki kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata Allah tidak hanya memberikan kesehatan yang lebih baik, tapi Allah memberikan harta yang lebih banyak dari sebelumnya. Allah memberikan keturunan bagi Nabi Ayub dan istrinya yang lebih banyak dari sebelumnya. Allahu Akbar. Itulah kasih sayang Allah atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Sungguh maha besar Allah atas segala sesuatu. Demikian adik-adik kisah tentang seorang nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.